Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Hadirin hadirat mustami'in mustami'at, khususnya jamaah Yasin Tahlil Yasin Majelis Al-Istiqomah dan para sepuh, para kiai, para sepuh, para RT warga dan hadirin semuanya yang kami hormati. Alhamdulillah kita bisa berkumpul dalam rangka pertama rutinan jamaah Yasin Al-Istiqomah, yang kedua dalam rangka memperingati setahun wafatnya jamaah kami, santrinya orang tua kami yang bernama Mbak Sutiah. Beliau adalah santrinya mama saya di kampung sana. Jadi kehadiran saya ke sini sebagai kewajiban antar muslim, dan yang kedua karena cintanya saya kepada beliau yang mencintai kami dan mencintai majelis dan mencintai ulama habaib. Terakhir beliau almarhumah ini sebelum sakit beliau sempat melayani guru kami yang datang dari Yaman yang kebetulan hadir di majelisnya Ustadz Haji Amin ini. Jadi kedatangan saya ke sini bukan berceramah. Perkara saya bersurban bukan masalah saya itu kiai atau siapa, tidak, tapi melainkan karena saya haji, rambut saya panjang biar rapi tak surbanin, jadi menempatkan saja. Demikian. Dan saya memegang mic ini atas permintaan beliau, mungkin berharap beliau mewakili keluarga Ustadz Haji Amin ini supaya menjadi amal. Qala ulama dalam maqalahnya, al-mayyit, orang wafat ini, laha ma sa'a wa ma yus'alaha. Jadi semua orang akan wafat kecuali 3 perkara. Di antaranya doa, anak soleh dan doa. Jadi saya berharap daripada putra putrinya almarhumah ini menjadi putra putri yang soleh solehah, meneruskan perjuangannya orang tuanya, meneruskan cinta orang tuanya yang belum sampai, yang belum sempurna, dan terakhir mendoakannya. Dan juga daripada katanya ulama guru-guru kita yang dari Haromain, diantaranya Kiai Barizi mengatakan dan diterjemahkan, disampaikan, diedarkan oleh Kiai Abdul Khan dengan kalimat maqalah, al-mayyit, mayyit ini laha masa'a wa ma yus'alaha. Jadi amal yang beliau bawa dan amal yang disampaikan kepada beliau seperti halnya malam saat ini yang kita hadiri. Jadi acara pengajian dan mau'idhah mungkin bisa bermanfaat. Ini dikhususkan, diamalkan, dihaturkan kepada beliau sebagai tambahan untuk beliau tenangnya di alam barzakh kubur. Dan ini juga yang kedua hikmah dari maqalah ini, suatu pegangan, karena banyak di akhir zaman ini orang mukong-mukongan dengan pendapat-pendapatnya. Katanya orang mati sudah gak perlu tahlilan ini. Maaf, mungkin yang hadir di sini ini tidak sama organisasinya, tidak sama. Guru saya juga gak sama. Ada yang dari Imam Hanafi, ada yang dari Imam Malik, ada, dan ormas-ormas yang ada, ormas Islam ini mewakili daripada madhab-madhab tersebut. Cuma di Indonesia mayoritas Imam Syafi'i, dan Imam Syafi'i kebanyakan di NU. Dan semuanya satu guru, karena sumbernya semua dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi saya lebih mau menjelaskan masalah itu, bahwa betul orang mati itu membawa amalnya. Tapi kalau kurang sangunya, kalau kurang sangunya gimana? Nah, lalu beristihadlah ulama-ulama guru-guru kita ini dengan tahlilan, yasin, dan juga katanya Kiai tadi, al-mayyit laha masa'a wa ma yus'alaha. Mayit itu ada amalan yang dibawa, dan kalau kurang bisa ditambah. Dari mana caranya? Dari keluarganya, dari bacaan yasin ini. Dan itu dipahami dan dimaklumi. Alhamdulillah sekarang sudah mulai cerdas. Karena apa?
Karena negara kita sekarang ini sudah banyak orang-orang yang tamak. Apa tamak itu? Serakah terhadap kekuasaan, terhadap harta benda kekayaan. Artinya apa? Orang asing ingin menguasai Indonesia, dipecah belahlah pejabat kita, aparat kita, ormas kita. Yang mana kekuatan negara ini ada di 4 ini. Apa 4? Di antaranya pemerintah. Pemerintah, strukturnya pemerintah, presiden, menteri, aparat, pejabat. Terus apa? Ulamanya dipecah. Terus apa? Orang yang berani, tokoh, baik itu tokoh pendekar, tokoh, semuanya dipecah juga. Yang keempat, orang kaya. Orang kaya pun dipecah. Nah, yang bahaya ini orang politik dan orang kaya. Karena apa? Orang berpolitik, pejabat dan orang kaya ini bisa merubah yang merah jadi biru, yang biru jadi kuning. Nah, ini. Jadi kita ini supaya ngambil manfaat dan supaya menjadi ilmu bisa dibawa oleh almarhumah, ayo kita ngambil pelajaran. Kita alhamdulillah, saya lihat, saya pantau gang sini majelisnya Al-Istiqomah khususnya tidak ada keributan masalah itu. Dan sesuai dengan aswaja dan yang dislogankan bahwa al-Islam itu rahmatan. Kalau ngotot-ngototan ya repot. Katanya almarhumah ini saya, kalau tengkar yang mengerti memaklumi. Yang mengerti memaklumi. Dan katanya ulama dijelaskan oleh Sayyid Alawi dan dituliskan oleh Sayyid Muhammad dalam kitabnya Mafahim Al-Wajib An-Nusahah. Nah, itu dijelaskan, katanya beliau, manittaso'ah ilmahu wa fahmuhu wa fiqhuhu fattaso'ah nadharuhu wa qalla ikaruhu ala nasi au kama qala. Katanya beliau mengatakan, orang yang ilmunya tinggi, yang wawasannya luas, maka dia pandangannya luas. Tidak serta-merta orang berpakaian begini dibilang bajingan. Maaf, di majelis ini, di jemaah Yasin ini ada yang mantan preman, malah sebagian bacaannya nggak benar, tapi cinta dia. Nah, seperti itulah kalau orang memahami. Tadi malam saya ada tamu dari Madura ke Sidoarjo, ngomong-ngomong, Pak, saya minta doanya untuk bapak saya almarhumah, karena kalau ngomong nggak benar. Gimana maksudnya? Kalau ada depannya orang, ada kiai, dia menasihati orang, oh nggak apa-apa. Tergantung orang cara menilainya. Kalau orang menilainya luas, wawasannya luas, kalau melihat bahwa yang mengatakan ini orang sepuh, nggak masalah. Tapi kalau anak-anak, ngomong hati-hati. Kalau orang tua membunuh pun tidak dihukum mati. Tapi kalau anak, pemuda, biarpun benar membunuh orang tua, itu dihukum mati. Begitu halnya kalau rakyat kurang ajar sama pejabat, apalagi yang adil, dihukum. Tapi kalau pejabat zalim, tidak, cuma disanksi. Itu betul. Artinya tergantung orang itu cara memandang orang. Dan orang kalau pinter, luas, itu dalam psiko TNI Polri kalau mau masuk itu dipelajari itu. Ada sosok tua kadang bisa berubah jadi sosok kera. Jadi begitulah. Makanya pejabat kita itu tidak, kalau yang yang memegang teguh kepada pelajaran dan didikannya, maka dia akan konsisten menjaga agama, bangsa, negara ini. Dan ayo kita sebagai jemaah yang membawa Islam, membawa jemaah ini kan kumpulan yang dibawa kita ini kebaikan, Yasin. Katanya ulama dalam hadis mengatakan, barang siapa yang punya hajat, barang siapa yang menginginkan minta ampunkan untuk almarhum, bacakan Yasin. Nah, dan kalau kita ini yang masuk, orang kalau haus minum air, rasa hausnya hilang. Kalau kita tiap Jumat baca Yasin, maka rahmatan lil alaminnya ini kita wujudkan. Dan alhamdulillah saya selalu memantau, alhamdulillah di sini, alhamdulillah daripada gang-gang lainnya, alhamdulillah ini patut kita syukuri. Kita tidak henti-hentinya musyawarah. Tadi panjenengan baca Yasin, saya baca Kahfi, baca Ad-Dukhan, baca sholawat, baca zikir, jenengan cuma baca Yasin. Jadi misal kata nih, kita ini satu majelis, satu jemaah, jenengan baca, saya baca. Selebihnya setelah saya selesai baca, saya baca yang lain. Kalau jenengan melihat saya nilai jelek, gimana kalau saya balik? Jenengan sudah baca Kahfi? Enggak. Jenengan sudah baca Ad-Dukhan? Enggak. Dan waktunya mabaikan maghrib dan isya, waktunya antara maghrib dan isya saja. Gak boleh kita menilai orang itu jelek, gak boleh kita menilai itu orang negatif. Begitu juga orang-orang yang tidak sepaham dengan kita, biarkan. Dan ayo kita harapkan mereka menyadari saling
menghargai sesuai dengan apa cita-citanya tokoh bangsa negara kita. Di sini ada Hindu, Islam, Kristen, semuanya saling menghargai. Cuman tidak boleh kita yang Islam masuk ke gereja. Itu keliru. Cukup kita tidak merusak, mengganggu, menghardik, itu sudah cukup. Mohon maaf, ini request dari saya pribadi. Perkara jenengan melihat, boleh, silakan, terserah. Laha makasabat wa alaiha makasabat, kembali kepada mereka. Kenapa kok begitu Pak Kiai, Ustaz? Karena kita tidak punya kekuasaan. Siapalah kita? Jangankan salah, benar pun kita tidak dianggap. Kita doakan saja. Dan kalau kita sadar hal-hal yang tidak benar, jangan kita tiru. Itu ada Pak Kiai, Ustaz. Pak Kiai siapa, Ustaz? Mana ada riwayat, ada buku, ada bukti sejarah guru-guru kita, Yai Hamid, Yai As'ad, Kiai Mahruz guru saya, Lirboyo, Mbah Mun masuk ke gereja. Enggak ada itu. Ini harus kita pegang teguh, terutama Aswaja, terutama Nahdien, harus pegang teguh. Jangan mau kita, wah kita Pak toleransi, ayo Bapak masuk ke gereja. Gak usah Bapak, gak usah, tetap Bapak Islam juga cuma baca Fatihah. Jangan. Ini hikmah yang kedua yang harus kita pegang. Sudah jelas dalam Al-Quran, lakum dinukum waliyadin. Sekarang ini banyak orang pandai, tapi Quran ini ditafsir semaunya dia, semau perut dia, semau tergantung orang yang bayar dia. Jangan, kasihan teman-teman ini. Maaf, saya lihat di depan mata saya ini ada mantan preman, mantan bajingan, tapi hadir di majelis dan dia sebagai jamaah yasinan, saking cintanya. Dan itu sesuai dengan katanya ulama. Apa katanya ulama? Kun, jadilah aliman, orang yang alim, au muta'aliman, orang yang belajar, au mustami'an, atau orang yang mendengar, au muhibban, atau orang yang cinta. Dan mereka jamaah-jamaah ini lebih dari cinta. Kenapa? Ya bajunya seragam, minimal, sarungnya nggak sama tuh. Maka kopiahan nggak sama tuh. Tapi apa? Beliau menunjukkan cinta. Ayo kita hargai cintanya. Ayo kita hargai pengorbanannya. Dan itu yang harus kita pegang teguh dan kita maknakan, kita aplikasikan ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kepada yang hadir semuanya, khususnya yang jauh, terima kasih atas kehadiran panjenengan. Kami mewakili keluarga dan kami mewakili gurunya beliau, bukan gurunya sih, anaknya gurunya beliau. Saya mohon doanya panjenengan untuk beliau. Dan ayo kita yang masih hidup ini perhatikan, waspada, siapkan. Kalau kita mau haji, kita dari jauh hari nabung. Kalau kita mau umroh dari jauh hari, kita nabung. Kita nyimpen, kita bayar, bikin paspor dan segala macam prosesnya. Bagaimana kalau kita mati? Apa sanggup yang akan kita bawa? Cinta enggak punya, harta enggak punya, perjuangan enggak ada, amalan kita wa'iyalillah. Kalau kita mengikuti apa yang dijelaskan dalam tafsir, di antara kampung ini tidak ada yang baca kafir, diazab sama Allah. Kalau tidak ada di antara kampung ini orang satu pun yang ahli tafsir, diazab oleh Allah. Kalau ada di antara kampung ini tidak ada yang ahli nahu, diazab oleh Allah. Ayo, kita apa yang kita punya? Apa yang kita bisa berikan kepada agama ini? Apa yang akan kita berikan kepada anak cucu kita? Yang mana dalam Rasulullah, dalam hadisnya disampaikan, ma fil aba fil abna. Apa-apa yang ada di leluhur, apa-apa yang ada di sepuh akan turun kepada ke bawahnya, turun kepada anak-anaknya, turun kepada jemaahnya, turun kepada muridnya. Kalau bapaknya ibadah, megang Al-Quran, megang hadis, cinta ke agama, cinta persaudaraan, menjaga stabilitas, menjaga keamanan, jaga kesehatan, saling menghargai, lebih-lebih dalam hak, dalam kebenaran, maka insya Allah ini akan turun kepada anak cucu kita, akan oleh Allah beri kemudahan dalam hidupnya, sesuai dalam hadis Rasulullah SAW yang mengatakan, wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhihi. Sungguh Allah akan memberikan pertolongan kepada seseorang yang mana bila mana seorang tersebut membantu saudaranya, yakni membantu dalam kebaikan dan amal soleh. Contoh nih, ada di rumah saya ini sekarang acara, saya tinggalkan, saya sudah minta maaf tadi. Ada acara apa? Acara pertunangan, dimeriahkan begitu besarnya. Saya minta maaf, saya mohon maaf, saya tidak bisa menghadiri dari A sampai Z. Kenapa? Karena sekarang ini dalam rangka acara pertunangan, bukan acara pernikahan. Selesai pertunangan, masih ada waktu, beberapa waktu lagi pernikahan. Kalau besok setelah acara pertunangan lalu berduaan pacaran, saya kan dapat dosanya juga. Nah, kalau saya sekarang ikut andil dalam mensukseskan, meramaikan, mendoakan, itu kan sudah endingnya kemana besok ini kan jelas ketahuan.
maka saya juga dapat dosanya. Jadi saya mohon maaf, saya tidak bisa sempurna, cuma saya bisa mendoakan dan memberikan nasihat, ini harus dipegang. Tapi kalau acara pernikahan wajib bagi kita semuanya membantu. Kenapa? Karena itu sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi. Di antaranya pengajian, baca Quran ini, atau pondok, panjenengan bantu pondok, atau mendoakan. Itu ayo kita lakukan sebagai apa? Bekal sanggup kita bila mana nanti wafat. Demikian daripada saya bukan niat ceramah. Dan juga saya bukan membeli. Kalau penceramah itu notasinya, intonasinya, dan di konsep tidak. Saya sebagai keluarga dan mewakili leluhur saya, dan karena saking cintanya saya kepada almarhum, mulai sakit sampai wafat 7 harinya, 40 harinya saya selalu ada. Dan semoga oleh Allah kita semua sekali dikumpulkan dengan guru-guru kita bersama Rasulullah, mendapatkan ridhonya Allah, menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga warga dan yang hadir khususnya ini oleh Allah diberi keberkahan hidupnya, diberi kemudahan hidupnya, diselamatkan dari penyakit corona, karena akhir zaman. Dan Allah menjadikan anak cucu kita anak yang soleh solehah, keluarga sakinah mawaddah warahmah. Allah memberikan kita kekuatan, kesabaran, iman dan Islam, kesehatan zahir wal batin, dijauhkan oleh Allah dari fitnah akhir zaman, dan diselamatkan dari kepentingan oknum-oknum atau penguasa yang tidak adil dan bukan pada tempatnya. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya ajal ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian daripada saya, kurang lebihnya sekali lagi mohon maaf khususnya kepada kiai, para tokoh, para subuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.